Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya saya Kina Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program TBF ataupun juga Tribun Business Forum. Dan edisi kali ini adalah edisi spesial karena hari ini Tribun Timur telah mengundang Kala Group, tapi hari ini yang datang dari divisi Kala Aspal. Nah, bukan hanya itu karena hari ini juga kita sudah mengusung satu tema, yakni konsistensi layanan Kala Aspal sebagai market leader. Untuk itu hari ini juga yang datang langsung sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini, karena yang datang langsung ada General Manager Marketing dan juga Operasional Kala Aspal, ada Bapak Muhammad Sadar SE. Senang sekali ya rasanya bisa langsung bertemu di studio Tribun Timur, dan pastinya nanti kita juga akan berbincang banyak hal seputar Kala Aspal dan juga pencapaian serta strategi marketing sehingga bisa menjadi market leader untuk kedepannya. Mungkin langsung saja Tribuner, saya akan menyapa narasumber kita yang sudah duduk di samping kanan saya. Pastinya ada Bapak Muhammad Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Baik, saya sangat semangat sekali nih Pak di awal sampai kita bersamaan ya untuk saling mengucap salam. Baik Pak, untuk kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik ya. Tulang hari ini adalah hari Selasa. Jadi kemarin hari Senin itu lagi sibuk dengan transaksi jual beli aspal di seluruh wilayah pemasaran kami, dan hari ini sedikit agak santai ya. Oke. Jadi, Tapi biasanya memang banyak mengurusi juga hal-hal yang pastinya penting juga untuk di Kala Aspal Pak ya, untuk kemajuan Kala Aspal ke depannya. Ya, tentu kami setiap hari banyak komunikasi dengan seluruh cabang kami, BM-BM kami yang ada di daerah, mulai dari Sulawesi Selatan sampai kepada ujung Indonesia, yaitu ada di Papua. Ya. Ujung Indonesia ya, baik, luar biasa sekali. Tapi aktivitas Pak Sadar sejauh ini memang cukup padat. Sangat padat sekali. Jadi sangat memang padat ya. Mengurus aspal itu tentu berhubungan dengan para pekerja konstruksi, khususnya jalan. Ya, jadi kalau ada urusan jalan terkait dengan hot mix aspal, pasti komunikasi dengan saya. Pasti bertemunya Pak Sadar ya. Pasti bertemunya dengan saya. Oke, baik Pak Sadar. Hari ini kita akan membahas mengenai konsistensi layanan dari Kala Aspal untuk menjadi market leader. Sebagai market leader ya, mohon maaf. Nah, tapi sebelum kita mungkin membahas strategi marketing ataupun juga bagaimana cara menjadi market leader, banyak Tribuners nih mungkin Pak Sadar yang ingin tahu juga. Sebenarnya kalau Kala Aspal nih mungkin mengurusi apa saja sih, atau profil dari Kala Aspal ini seperti apa? Dijelaskan sedikit mungkin Pak. Jadi Kala Aspal itu memang hanya di bidangnya itu hanya mengurus transaksi aspal aja. Ya, baik. Jadi kami adalah aspal Cura itu adalah Kala Aspal itu adalah salah satu agen resmi dari PT Pertamina. Oke, baik. Ya, jadi kami adalah agen resmi dari PT Pertamina sejak dari tahun 1990 sampai hari ini. 90, Kinan belum lahir Pak. Ya, itu masih muda sekali ya. Ya, baik. Jadi, nah, mungkin kalau kita lihat, kita flashback kembali dengan waktu yang cukup lama juga ya, di tahun 1990 sampai saat ini. Kalau kita lihat memang perkembangan dari Kala Aspal ini sudah menghasilkan banyak hal, bahkan mendapatkan berbagai penghargaan. Tapi sebelum kita membahas penghargaan ini, ada yang paling penting juga Pak. Sejauh ini mungkin layanan yang disiapkan ataupun juga yang ditawarkan di Kala Aspal ini apa aja Pak sejauh ini? jadi kami punya layanan, alhamdulillah saya syukuri. Ya. Berkat kerjasama dengan tim-tim kami yang ada di daerah, itu kami selalu prioritaskan pelayanan kepada customer. Baik. Apakah terkait daripada kuantitinya, ketepatan waktunya, durasi, ditentukan dari kilang kami, dari terminal aspal kami menuju ke site. Itu kami selalu jaga dan kualitas yang baik. Itu dari dulu hingga saat ini. Jadi kepercayaan yang kami bangun kepada para customer itu sangat luar biasa. Ya, dan itu mungkin menjadi salah satu hal yang penting juga pasti dalam hal pelayanan ya, khususnya mungkin di Kala Aspal itu sendiri. Nah, sebenarnya Pak, kalau untuk di Kala Aspal sendiri ini kan banyak nih yang tanya, biasanya menggunakan kualitas aspal seperti apa sih? Jadi kami menggunakan kualitas aspal itu cukup bagus.
Ya. Dan semua bisa diterima. Semua jenis proyek yang ada di wilayah pemasaran kami seperti pembangunan jalan poros, tol, bandara dan sebagainya itu kami sudah supply. Contoh Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini Ya, boleh. 100% kami supply. Itu berkat Baik. kepercayaan dari pihak pemerintah sehingga kami diberikan untuk menyuplai pembangunan bandara di kawasan timur Indonesia dan juga tol. Kami yang supply semua. Dan bukan hanya di sini, tetapi kelebihan daripada Kala Aspal bukan hanya kita supply di kota-kota besar seperti di Makassar, tapi kami juga mensuplai sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Ya, Baik. contoh di Kepulauan Selayar. Kami supply ke pulau yang terkecil. Gunanya jadi memang kami berbisnis bukan hanya semata-mata untuk mengerai suatu keuntungan, tapi bagaimana kita bisa bangkitkan perekonomian yang ada di negeri kita ini. Oke, baik. Salah Nah, satu cara adalah memfasilitasi pemerintah untuk membangun jalan di daerah-daerah terpencil. oke, baik. Ini menjadi salah satu pertanyaan yang cukup menarik juga, Pak. Kalau kita membahas mengenai perkembangan ekonomi dan juga kaitannya dengan pembangunan aspal di beberapa jalan-jalan tertentu ya. Ya. Nah, saya tadi sangat tertarik juga dengan pembangunan jalan di jalan tol maupun juga di bandara. Itu kemarin yang paling menarik hal apa, Pak? Dan mungkin lama pembangunan aspal di sana seperti apa? Kalau kita mau berbicara tentang jalan tol itu kan jalan tol itu bukan aspal biasa yang dipergunakan, tetapi ada Ya. aspal khusus namanya sel atau ESO. Itu impor dari Singapura. Oke. Yaitu kita datangkan secara khusus dan kita menjaga kualitasnya sampai di site atau ada namanya AMP atau aspal mixing plant. Itu kita dari terminal ke proyek itu. Dari Ya. situ banyak yang harus kita perhatikan. Baik. Terutama dari segi kuantitinya, dari segi temperatur panasnya itu harus dijaga supaya kualitas pekerjaan nanti jalan tol yang ada kita bangun di mana daerah tersebut di Banyuwangi itu harus hasilnya harus bagus. Ya. Jadi jangan hanya bekerja karena hanya mencari keuntungan semata, tapi harus dijaga benar-benar kualitas daripada apa yang ada kita supply kepada customer kami. Baik. Ya. Nah, mungkin ini menjadi salah satu edukasi ataupun juga ilmu baru juga nih, Pak Sadar, mengenai mungkin beberapa jalan yang mungkin apakah itu ada faktor penghubung tidak dengan penggunaan bahan material aspal yang mungkin jalan yang cepat rusak atau apa, biasanya faktor-faktor dari hal-hal tersebut biasanya apa, Pak? Apakah mungkin bahan dasar aspal atau apa? Jadi terus terang aja bahwa kalau ada satu jalan yang dibangun dan cepat rusak, Iya, betul. bukan karena kualitas aspalnya yang menyebabkan sehingga jalan itu cepat kalah. Baik. Ya, tetapi adalah bagaimana kondisi lahannya atau apakah lahan tersebut tidak selalu dilalui oleh air. Kan kalau ke air dengan aspal kan daya rekatnya pasti berkurang. Oke. Ya, itu yang menyebabkan. Jadi kita lihat, jadi pemerintah saat ini juga sudah mulai melakukan perubahan-perubahan terkait pembangunan jalan yang tadinya memang kalau kita lihat ada rawa-rawa tentu dilakukan penimbunan, setelah itu mungkin diadakan adalah betonisasi. Jadi Ya. pembangunan aspal dimulai dengan betonisasi dulu, kemudian setelah betonisasi selesai, maka diaspal di atasnya. Seperti yang kita rasakan di Kota Makassar, banyak jalan-jalan yang dibeton dulu baru diaspal di atasnya. Itu untuk menjaga kualitas ketahanan sampai lama gitu. Jangan tahun ini dikerja, tahun depan diagarkan lagi. Nah, itu kan pemerintah atau kita sendiri selaku pengguna jasa yang merasakan atau mengalami kerugian. Jadi mungkin belum bertahan lama udah rusak lagi, Rusak Pak ya? Ya. Kenapa kayak bandara betul-betul pengawasannya ketat karena memang itu jangka panjang. Jadi semenjak habis di bandara baru ini di Makassar diperbaiki sampai ini kan belum ada pergantian, sampai itu kita pakai sudah berapa tahun karena kualitasnya memang sangat dijaga gitu. Ya. Berarti memang tadi Kinan sempat mendengar juga nih di awal ada quantity juga volume. Apakah ini memang mempengaruhi kualitas sebuah aspal, Pak? Dari yang disampaikan. Kalau dari segi kualitas, volumenya, Ya. kuantitinya tentu tidak mengurangi kualitas. Oke. Tetapi dia mengurangi, tadinya orang pesan 10 ton, ya tentu kalau secara bisnis ya harus kami supply 10. Bukan di bawah 10. Ya. Bisnis kami di Kala Aspal, ada owner, Pak Yusuf Kala menyatakan, berbisnis aspal karena ditimbang,
Boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh, itu ini prinsip ya, kami. prinsipnya ya. Ya, jangan sampai kurang, tapi lebih boleh, tapi jangan disengaja juga untuk kasih lebih. Oke, tapi tetap untung ya Pak ya? Tetap untung, Oh. ya, tetap untung. Baik. Ya. Jadi selalu ada win-win solution sama kita, antara kita dan customer. Itu harus dijaga. Oke, tapi pelayanan tetap nomor 1? Oh ya, harus. Nomor 1 pelayanan dari kita. Oke, baik. Nggak boleh, itu sangat terjaga itu. Ya. Jadi selalu customer menyatakan bahwa kerjasama dengan Kala Aspal itu pasti mereka nyaman, tidur, nyenyak tidurnya mereka. Oke. Ya, yang Jadi tidak ada saling curang di menguntungkan ya? antara kita. Anda pesan 10, yakinlah bahwa 10 juga akan tiba di tempatnya Ya. Bapak. Mungkin kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri. Silakan. Oke, baik Pak Sadar. Seru sekali ya obrolan kita Tribuners. Nah, mungkin saya akan berlanjut dengan strategi marketing. Ya. Tapi sebelum mungkin kita membahas strategi marketing, saya mau tahu juga nih Pak, kan tadi saya sudah dikasih ilmunya nih tentang tentang penggunaan ataupun juga penggunaan aspal di beberapa jalan, contohnya di bandara maupun juga di tol. Nah, mungkin kalau untuk keunggulan, apa sih mungkin keunggulan nih yang dimiliki oleh Kala Aspal sendiri? Sampai saat ini kalau kita lihat juga dari perkembangan bisnis memang sangat pesat ya Pak. Tentu keunggulan kami itu pertama-tama adalah stoknya selalu ready. Oke. Ready stock ya. Artinya customer, pelanggan kami tidak pernah khawatir tentang terjadi lost stock di suatu wilayah pemasaran Ya, kami. atau kehabisan ya? Enggak, itu kami selalu jaga ya. Yang kedua adalah terkait daripada harga. Selalu kami jaga. Artinya harga kalau bisnis itu kan selalu bersaing. Oke. Ya, setelah harga bersaing tentu kita lihat pelayanan. Baik. Gimana ya? Selalu kita jaga karena kenapa? Kontraktor itu kan bekerja, ada namanya pembayaran mereka itu kan tentu ada namanya termin pertama, kedua dan ketiga. Oke, Jadi berarti kita nggak langsung Pak nggak ya? langsung. Jadi Oke. kita harus percaya orang. Kontraktor itu kan pasti dia bilang, oh saya mau beli aspalnya tetapi saya mau kredit 30 hari contoh. Bisa. Bisa. Ya, apalagi kalau seperti Mbak yang hubungi saya, pasti saya oke kan. Oke. Ya, Berarti ya, seperti bisa itu. jadi gratis juga, Pak, oh, ya? bisa. Ya, jadi kita bantu. Oke, baik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik Pak Sadar. Nah, ini memang mungkin beberapa keunggulan juga yang ditawarkan. Karena kalau kita memang lihat Tribuners, beberapa kan memang kadang tidak ready stock. Ini yang biasa menjadi masalah juga buat para customer yang mungkin membutuhkan pada waktu itu Pak Sadar ya. Nah, di samping itu mungkin selain keunggulan, biasanya mungkin apa sih yang membuat customer-customer dari Kala Aspal ini tetap percaya untuk menggunakan Kala Aspal? Sehingga dia tuh balik lagi ke Bapak, apalagi dengan 3 kali pembayaran yang mungkin tadi sempat disampaikan. Sejauh ini ya bukan Pak? 3 kali pembayaran sebetulnya. Maksudnya kontrak itu Ya, menerima 3 terminnya kali ya? sampai 3 kali. 3 kali, ya, baik. Per termin pertama, kedua dan ketiga baru dianukan ke kami. Terkait keunggulan kami itu sama ini kenapa kami bisa dipercaya. Kami hadir di negeri ini untuk menjual aspal itu. Pertama tadi saya sampaikan bahwa kami bukan hanya keuntungan semata, tetapi bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap pemerintah untuk pembangunan negeri ini dan memberikan kemudahan kepada para customer kami seperti hari Sabtu dan Minggu dan juga malam hari kami dengan senang hati melayani para customer itu walaupun sifatnya di luar daripada jam kerja. Oke, Jadi ada statement kami itu adalah kami melayani 24 jam. Salah satu agen aspal curah di Indonesia Timur yang melayani sekitar 24 jam adalah kami. Cuman Kala Aspal. Kami. Dan memang kami punya SDM juga cukup berkualitas. Baik. Ya. Nah, baik, ini memang sangat seru sekali ya dari SDM yang disiapkan, keunggulan-keunggulan dari Kala Aspal. Sejauh ini sepertinya saya juga tertarik nih Pak buat punya aspal sendiri. Iya. Oke, baik. Nah, selain itu seperti tema kita hari ini adalah konsistensi pelayanan. Nah, Pak Sadar, sejauh ini mungkin dari 1990 tadi di awal perkenalan dari Kala Aspal ini sendiri, menurut Pak Sadar, pelayanan yang baik yang sehingga kita bisa konsisten, khususnya mungkin di pelayanan Kala Aspal itu, apa sih yang harus dihadirkan? Ya, tentu kan kepercayaan ya. Jadi kami terus merubah, terus dari tahun ke tahun tentu kami ada juga namanya melakukan perubahan-perubahan untuk ke depan lebih baik ya. Baik. Artinya kita harus juga bekerja dengan sejujurnya, sesuai hati, bekerja sesuai hatinya, gunanya supaya output keluar lebih hebat. Ya, menghasilkan output atau kinerja yang lebih baik.
tentu kami berharap kepada tim-tim kami, selalu saya sampaikan Ya. bahwa pelayanan prioritas kita kepada customer itu sangat prioritas, dan tidak boleh ada menyatakan bahwa hari ini kami tidak bisa layani supply karena waktu dan sudah lewat, itu tidak boleh. Harus tetap kita supply, dan juga kepada teman-teman dia juga siap seperti itu. Ya, Baik. ya, selalu ada balance ya antara kinerja mereka dan kebaikan kepada customer, seperti itu. Oke, jadi pelayanan maupun juga apa yang dikerjakan itu harus sama-sama seimbang. Harus, tidak gitu. Baik, ini pesan Pak Sadar loh ya buat para tim-timnya, khususnya di Kala Aspal. Jadi buat teman-teman tim Kala Aspal nih yang nonton, wajib nih didengerin. Oke, baik, kita berlanjut lagi Pak. Selain daripada konsistensi pelayanan dalam Kala Aspal, tadi sesuai dengan tema kita adalah menjadi leader market. Nah, sejauh ini apa sih mungkin strategi marketing yang dibuat ataupun juga yang disiapkan untuk bisa ataupun juga menjadi konsep market leader atau leader market ya tepatnya? Seperti apa Pak Sadar? Jadi saya sampaikan bahwa seluruh wilayah pemasaran Kala Aspal, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan NTB, selalu kami, alhamdulillah, sampai hari ini memang kami market kami capai sekitar 70% di setiap wilayah pemasaran. Wow, kenapa? Tentu ada pertanyaan muncul, kenapa bisa sampai 70%? Itulah kedekatan kami kepada customer, dan menyampaikan kepada customer bahwa kami bekerja, kami bermitra dengan Bapak, tentu kami profesional. Ya, harga aspal kan apalagi kondisi saat ini, fluktuasi tidak jelas. Hari ini 1.000, besok bisa 2.000. Terkondisi memang seperti itu. Jadi kami profesional, maksudnya adalah ketika harga aspal, harga beli itu naik, kami naikkan. Ketika turun, kami juga turunkan. Dan itu memang saya sampaikan di mana-mana, bahwa kita bisnisnya harus profesional. Kenapa kemarin kami juga diberikan kepercayaan untuk menyuplai kebutuhan Mandalika. Itu salah satu bentuk bahwa Kala Aspal itu kepercayaannya di mana-mana. Ya. Bukan hanya di Sulawesi, tapi di mana-mana, di mana kita bangun satu terminal aspal, di situ Kala Aspal cukup dipercaya. Ya, sampai ke ujung dunia Pak ya. Kemarin Mandalika itu kami supply itu sekitar 60% dari total kebutuhan. Baik. Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit juga Pak Sadar mengenai pengalaman kemarin. Berarti Kala Aspal ini cukup memiliki posisi yang sangat baik dong ya, karena memang bisa memberikan supply materi Kala Aspal ini pada saat ajang internasional skala Mandalika kemarin. Itu gimana cerita pengalamannya Pak? Jadi kemarin itu ada 2 kontraktor yang bekerja. Pertama kontraktor lokal ada 2, ditambah 1 BUMN ya. Itu kan wajib hukumnya BUMN yang bekerja seperti itu. Kenapa Kala Aspal bisa terpilih untuk mengambil bagian di Mandalika. Ini, ya, di NTB, sebab para kontraktor ini yang 2 ini sudah mendengar di mana-mana bahwa ini kan Mandalika kan proyek terbaru di Indonesia ya. Ini baru kali ini terjadi di Indonesia, dan itu harus dijaga kualitasnya. Ketepatan waktunya itu proyek harus jelas, waktu dan kualitas. Salah satu bentuk yang di Mandalika itu bahwa Kala Aspal harus diundang. Kala Aspal harus diundang untuk hadir dan berpartisipasi untuk pembangunan ini. Maka saya harus ke sana, dan saya ketemu dan saya jelaskan, dan terjadilah transaksi bahwa Kala Aspal harus mengambil bagian dari total kebutuhan aspal di Mandalika itu sampai hampir 8.000 metrik ton. Kami supply itu sekitar hampir 5.000 metrik ton dari total kebutuhan. Berarti sekitar 75 sampai 60% dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Ya. Kita Dan berikan itu cukup diapresiasi oleh pemerintah. Ya, baik. Ya. Kita tepuk tangan dulu boleh ya Pak ya? Ini luar biasa sekali memang. Berarti memang untuk ajang skala internasional itu kan ajang dunia juga kemarin Pak ya, MotoGP di Mandalika, bahwa memang posisi ataupun juga hadirnya Kala Aspal ini sebagai penyuplai material juga pada saat di Mandalika, mohon maaf kemarin, ini memang sangat luar biasa sekali kepercayaan dari para tim Mandalika kepada Kala Aspal juga terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Jadi bukan hanya yang memberikan kepercayaan bahwa warga kita, negara kita, tapi itu kan nasional. Iya. Dunia harus mengakui bahwa memang dan hasilnya cukup bagus. Sampai hari ini kan tidak ada komplain terhadap kondisi di Mandalika itu. Ya. Jadi saya ada menarik
bukan hanya kami supply juga di Mandalika, tapi kemarin juga kami ada supply di kota daerah terpencil kayak Kepulauan Selayar. Ya, itu gimana Itu ceritanya, Pak? Selayar itu pembangunan bandar kemarin juga itu 100% dari kami. Oke. Iya, 100%. Tingkat kepercayaannya bahwa, wah, saya kalau kalah aspal, wah, tidak usah kita banyak bicara. Sudah terbukti gitu. Dengan beberapa contoh Iya. juga ya. Contoh kan kita sudah perlihatkan di Makassar Bandar Udara kan sudah jalan. Sampai ini tidak ada masalah. Pasti Mbak rasakan. Kalau saat landing atau mau take off di Madara kan tidak ada bagus kan. Walau situ aspal curah kami. Dan di Selayar itu 100% itu bandar kecil, tapi cukup bagus saat ini juga bisa pesawat sementara itu adalah ATR. Itu sudah Baik. bisa difungsikan. Kalau Anda ke Selayar, tidak usah lewat Bira lagi, bisa langsung terbang ke sana. Ya. Mungkin setelah ini Pak, kalau ada waktu liburan saya akan langsung ke Selayar Boleh. nih. Nanti hubungi kami. Bisa bayar 50% itu dengan menggunakan kala Oke, aspal. baik. Udah Ya, langsung jadi disonding ya. di Selayar itu saya tambahkan, di Selayar itu bukan hanya kami sampai di bandara, tapi kan kita tahu semua di Selayar itu adalah mempunyai pulau-pulau terpencil. Ya, banyak pulau cantik Kami juga, supply betul. juga itu, Mbak. Luar biasa. Walaupun mungkin saya punya margin tidak terlalu banyak, tapi saya prihatin kepada bangsa ini. Saya supply. Luar biasa. Ya. Baik, nah itu mungkin beberapa cerita dan pengalaman menarik dari lokal bahkan sampai kancah internasional terhadap suplai kala aspal sendiri ini yang memang digunakan sudah di berbagai tempat, berbagai daerah, bahkan di mancanegara seperti kegiatan mancanegara seperti di Mandalika kemarin. Nah, mungkin Pak boleh cerita sedikit juga nih mungkin sebagai edukasi juga ya mungkin dan informasi yang bersifat informatif kepada Tribuners maupun Kinan pada hari ini mengenai penghargaan ini. Kalau saya baca-baca nih Pak, ada banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Kala Aspal. Mungkin boleh disebutkan beberapa Pak? Kala aspal itu selalu ada 3 wilayah Ya. dari wilayah pemasaran PT Pertamina. Pertama tentu ada wilayah Sulawesi, itu region 7 ya, Pertamina. Yang kedua adalah wilayah Kalimantan, itu region, kalau bukan 5, 6 ya, itu Kalimantan. Dan terakhir ada di wilayah region berapa, NTB, itu ada 3. Ketiga daerah pemasaran kami ini, kami selalu mendapatkan penghargaan ya. Apakah dari jumlah volume. Jadi volumenya kan yang diperlukan adalah jumlah aspal yang didistribusi dari PT Pertamina. Artinya jumlah aspal yang kami beli dari PT Pertamina ini tertinggi biasa di Sulawesi. Oke. Di antara semua pemain aspal yang ada. Baik. Kami kalau kebutuhan aspal di Sulawesi Selatan itu adalah diperkirakan dalam 1 tahun itu sekitar 40.000 ton ya, metrik ton kebutuhan aspal di Sulawesi Selatan. Sangat Kami banyak bisa juga, meraih Pak, itu ya? sekitar 20.000 ton lebih. Baik. Berarti setengah ya dari. Lebih dari setengah. Oke. Jadi kami dapat market di Sulawesi Selatan sekitar 70%. Luar biasa. Di luar daripada Sulawesi Barat. Ya. Baik. Jadi memang itulah selalu Pertamina selalu memberikan penghargaan kepada kami. Ya. Jadi ada the best volume, ada achievement dan sebagainya. Jadi banyak ya Tribuners Banyak, pencapaian iya. yang luar biasa. Iya. Tapi Pak mungkin boleh sharing sedikit nggak nih kepada Tribuners? Kita kan lihat memang biasanya kan bahas masa lalu seru juga ya Pak ya. Iya, iya. 2 tahun kemarin nih pandemi. Ya. Dan memang mempengaruhi beberapa sektor. Kalau tadi kita memang membahas banyak sekali keunggulan yang didapatkan juga di Kala Aspal. Kita mau tahu juga nih mungkin Pak cerita versi di masa 2 tahun kemarin yang betul-betul nih masa pandemi ini menghantam beberapa sektor perekonomian. Kalau untuk Kala Aspal sendiri di 2 tahun kemarin seperti apa nih Pak? Jadi memang kemarin di saat negeri ini dilanda oleh pandemi, Ya. memang banyak perubahan-perubahan. Baik. Terutama dari segi volume. Tadinya pemerintah menganggarkan untuk pembangunan jalan atau perbaikan jalan di suatu daerah, Oke. itu dialihkan ke dana kesehatan. Oke, baik. Yang tadinya dipergunakan umpamanya 10 km, jadinya cuma 5 karena dialihkan ke dana COVID. Seperti itu. Jadi banyaklah termasuk bukan hanya volumenya, jadi juga dari segi pembayaran term itu biasa mengalami keterlambatan akibat daripada pandemi. Kenapa? Karena tadinya itu sebelum pandemi melanda negeri ini orang bisa transaksi dengan
tatap muka. Tatap muka. Setelah dengan adanya pandemi tentu tidak bisa. Kita Baik. cuma melalui dengan via telepon, itulah semua yang menghambat sehingga jumlah proyek yang ada khususnya di wilayah pemasaran kami itu sangat menurun. Jadi dia tidak mengalami penurunan sekitar 40% dari total kebutuhan. Oke. Ya, betul. Tapi dari penurunan 40% ini, sekarang kita sudah memasuki era endemik atau semakin new Ya. normal juga semakin baik. Ada peningkatan ya, kalau saya lihat juga tadi dari penafsiran saya nih Pak. Tapi boleh dipaparkan juga, ini bagaimana Pak mungkin untuk kaitannya dengan distribusi ataupun juga beberapa proyek yang dijalankan selama tahun 2020 menuju tahun 2021. Ya, jadi setelah pandemi itu tentu ada perbaikan ya dari Oke. pemerintah juga sudah menganggarkan. Kita lihat di media-media cetak, bahkan di elektronik ya, itu sudah ada beberapa proyek yang sudah dilakukan tender dan ada juga beberapa sudah dikerjakan seperti proyek-proyek bantuan APBN, bahkan multi years juga sudah ada yang jalan hari ini. Multi years itulah proyek yang jangka panjang yang dikerja sampai 2 sampai 3 tahun. Yang anggarannya cukup besar, sampai ratusan miliar ya, itu dikerjakan oleh saudara-saudara kita kontraktor yang ada di daerah ini. Dan kedua adalah proyek APBD 1. APBD 1 adalah proyek provinsi. Pemerintah provinsi, contoh yang ada di Sulawesi Selatan, banyak sudah ada paket yang ditender. Kita lihat Pak Gubernur juga sudah posting di mana-mana bahwa kami sudah melakukan tender, walaupun dia tidak umumkan bahwa pemenangnya adalah ini, tapi dia sudah lakukan. Berarti ada kebutuhan aspal pasti ada. Ketika proyek itu sudah ditender, pasti ada kebutuhan, dan itu sudah terekam oleh para marketing kami sudah tahu bahwa proyek ini sudah ditender kebutuhan aspal seperti ini, pemenangnya si ini, tentu dia melakukan kedekatan dengan si pemenang itu. Oke. Ya. Berarti sudah ada ancang-ancang Pak ya? Sudah. Yang disiapkan buat seluruh tim marketing. Nah baik, mungkin di samping pelayanan yang tadi kita sudah ceritakan di awal, juga beberapa pengalaman dari Kala Aspal, pelayanan dan juga penyediaan serta distribusi, kira-kira nih Pak Sadar, di tahun 2021 target apa lagi nih? 2021. 2022, maaf Pak. Saya selalu ingat masa lalu soalnya. Tentu kalau di tahun 2022 kami kan akan target kami adalah untuk memenuhi, pertama kan untuk memenuhi kebutuhan aspal yang ada di wilayah pemasaran kami. Oke, baik. Tentu kami punya hitungan. Dengan tentu di Sulawesi Selatan kebutuhannya sekian, Sulawesi Barat sekian, dan sebagainya. Setelah semua dikumpul, muncullah seluruh hasil kebutuhan aspal. Kan sudah ada bahwa ini dari sini sekian. Tentu kita perhatikan bentuk supply-nya dari mana kami datangkan, karena beberapa nih pemasok. Ada dari negeri kita sendiri, yaitu Pertamina itu Gresik, ada Cilacap, ya. Kalau di luar negeri tentu ada Singapura, ada Malaysia, dan ada Korea. Kita lihat yang mana lebih berpotensi dan yang mana lebih menguntungkan para customer, itu kami datangkan. Contoh pada akhir ini tentu kami banyak mengambil di Singapura ya. Jadi kami sudah punya ancang-ancang yang dari mana kami supply-nya, dari mana harganya, bagaimana bentuk pembayarannya seperti apa. Itu kami sudah jajaki semua. Baik. Ya. Nah, tapi kalau untuk Kala Aspal sendiri ke depannya apakah ada keinginan ataupun juga mungkin rancangan buat ekspansi mungkin di kota-kota lain? Insya Allah mungkin tahun 2023 kita akan rencana ekspansi di Pulau Jawa. Wow, luar biasa. Bisa dikasih bocoran dikit nih mungkin di Pulau Jawa di bagian mana nih? Belum. Jadi belum kami ya? sudah jejaki, ada beberapa mungkin di Opsi mungkin Pak ya? mungkin kayak di Jakarta ya, mungkin bisa, atau di Jawa Barat juga kita bisa lihat. Di tahun 2023. 2023 insya Allah ya, didoakan ya. Amin. Kita udah aminkan bersama Ya, ya, Pak. ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat target di tahun 2022 memang suatu apa ya? Target yang signifikan nanti pasti ke depannya akan terus meningkat, apalagi akan ada perencanaan untuk ekspansi di luar Pulau Jawa, Pak. Otomatis ke depannya akan banyak tantangan lagi nih. Menurut Pak Sadar sendiri sejauh ini sebagai General Marketing juga menghadapi sudah banyak pengalaman juga. Kira-kira tantangan terberat mungkin dalam bisnis Kala Aspal itu apa sih? Tantangannya tentu bagaimana kita bersaing sama kompetitor. Oke. Kan jual aspal itu apalagi di daerah Jawa, tentu satu daerah wilayah pemasaran bukan hanya dua.
mungkin ada di situ ada pemain sampai 3 sampai 5 ya. 3 Oke, sampai 5 baik. ada pemain. Tentu ya salah satu kebanggaan kami bahwa setiap kita mau masuk di satu daerah, Ya. kami cukup diperhitungkan. Oke. Ya bahwa Kak Laspal hadir di jauh, waduh bahaya ngeri. Tapi kita selalu merangkul mereka. Oke, ngeri Ya, ya kalau ya. Kalaspal ikut. Pesan moral daripada Bapak Yusuf Kalla bahwa janganlah Anda masuki suatu wilayah pemasaran dan Anda rugikan sesama. Maksudnya jangan sampai Anda masuk di situ wilayah pemasaran itu, Anda rugikan orang ini yang ada sekarang. Tidak boleh. Tetap harus eksis dan kita sama-sama. Gitu. Ya. Ya. Baik, Pak Sadar. Sedikit tahu juga nih, mungkin sedikit profil dari Pak Sadar. Kalau untuk di Kalaspal sendiri ini sudah berapa lama, Pak? Saya mengabdi di Kalaspal, alhamdulillah sudah seumur dengan Kalaspal yang ada. Wow. Ya. Jadi Luar biasa ya. pertama sekali itu Kalaspal itu dibangun di Parepare pada tahun 1989 Oke. dan inilah terminal aspal yang pertama sekali dibangun di kawasan timur Indonesia. Baik. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa saya selalu sampaikan ketika saya berkunjung ke Parepare bahwa merugilah pemerintah Parepare kalau Jika? ada jalan masih berlubang di sini. Di sinilah sentralnya aspal. Jadi jangan sampai di Makassar di mana lebih bagus jalannya daripada Parepare. Karena di sini sentralnya harus dia lebih bagus dibanding daripada kabupaten lain. Karena di sini pusat daripada aspal. Jadi 1989 mulailah dibangun terminal aspal Curi yang pertama di kota Parepare Ya. dan beroperasi pada tahun 1950. Oke, tapi mungkin Pak sedikit sebelum mungkin kita mengakhiri diskusi ini, kalau untuk penggunaan aspal di Kota Makassar sendiri ini sejauh ini perkembangannya seperti apa sih yang Pak Sadar lihat? Cukup bagus. Oke. Di Kota Makassar saya melihat pemerintah Kota Makassar ini cukup bagus. Kenapa? Karena di wilayah Kota Makassar cukup luas dan terpadat di Sulawesi ya. Di sekelilingnya itu di kawasan industri di perbatasan Ngomasa itu ada dibangun AMP di situ. AMP itu itulah diolah itu aspal cura dengan material lainnya, maka Oke. terjadilah seperti yang ada di depan ini Tribun Timur itu, jadi hot mix gitu. Di situ banyak peluang di Kota Makassar. Jadi memang tingkat kebutuhan aspal itu terbanyak di Makassar. Baik. Terbanyak di Makassar. Ya. Tapi masih ada beberapa jalan yang cukup rusak juga ya Pak? Ya, itu karena kenapa? Karena mungkin tahun ini tidak dianggarkan, mungkin tahun depan dianggarkan lagi. Ya, dan pastinya harapan masyarakat pasti seperti itu juga. Ya. Dan penggunaan aspalnya menggunakan kala aspal. Harus gitu ya Pak? Iya. Kalau mau bagus jalannya, lama dipakai, gunakanlah aspalnya kala aspal. Ya. Oke. Harga yang cukup juga ini ya. Promo pasti bisa dibicarakan. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, mungkin yang terakhir Pak sebelum kita berlanjut kepada closing statement, ini pertanyaan spesial buat Pak Sadar nih, sebagai General Marketing dan juga operasional di Kala Aspal. Nah Pak, sejauh pengalaman Anda juga memang mengelola ataupun juga di bisnis Kala Aspal, yang menariknya apa sih ngurusin aspal? Menariknya ngurusin aspal itu, aspal itu kan marketingnya kan beda dengan produk lain ya. Produk lain, mobil dan sebagainya itu marketingnya bekerja kan hari ini mungkin Mbak yang beli ya hari ini. Besok Mbak lain atau Mas lain yang beli. Kalau aspal hari ini Mbak yang beli, besok Mbak juga. Oke. Ya, jadi itulah menarik jadi sehingga apa? Bukan mencari customer tapi memelihara customer yang ada. Bagaimana caranya memelihara customer yang ada? Ya? Berarti customer royal ya? Ya, customer loyal. Itulah yang dilakukan. Jadi saya katakan sama teman-teman bahwa membangun hubungan itu sama customer itu, jangan Anda kunjungi di saat Anda mau tawarkan aspal, kunjungi mereka. Ada hubungan emosional yang harus kita ciptakan di dalam menjalankan tugas sebagai marketing Kala Aspal. Jadi itu tadi bahwa berbeda dengan produk lain bahwa hari ini customernya si A, besok si B dan lusa si C. Kalau aspal hari ini si A, besok juga si A. Palingan ada tambahan dalam setahun 1 atau 2. Ya, jadi harus merawat, memelihara gitu customer yang ada. Oke, merawat, menjaga juga customer royal dari Kala Aspal. Ini versi Pak Sadar ya, selaku General Marketing dalam membangun hubungan ataupun juga konsistensi pelayanan
Kala Aspal kepada seluruh customer Royal Kala Aspal dalam menjadi leader market ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak. Yang terakhir sebelum kita akhiri mungkin apa sih pesan-pesan dan juga sebagai closing statement harapan Pak Sadar selama menjadi general marketing dalam Kala Aspal, mengurusi aspal selama bertahun-tahun nih ke depannya agar Kala Aspal bisa tetap seperti apa mungkin. Silakan Jadi tentu Pak Sadar. harapan kami tentunya, khususnya dari teman-teman dari Kala Aspal bahwa tentu pelayanan terus ditingkatkan ya kepada customer. Jangan hanya kita selalu berkunjung menemui kepada customer di saat kita ada keperluan untuk transaksi jual beli, tapi kunjungilah mereka di saat ada acara ya, lagi contoh umpamanya lagi ada berduka harus kita datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu juga kami mengajak kepada pemerintah di negeri ini untuk tetap melakukan perbaikan-perbaikan khususnya bidang jalan dengan menggunakan aspal ya, aspal curah, terutama harus menggunakan Kala Aspal ya. Ya di mana ada wilayah Oh iya, betul sekali. Ya. Dan terakhir kami sampaikan bahwa khususnya kepada Tribun Timur. Baik, ya, boleh. Kami ada titip juga bahwa mudah-mudahan Tribun Timur juga ke depan lebih ini ya, inovatif, up to date dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan untuk membaca Tribun Timur itu. Oke, Ya. luar biasa sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya kurang juga Pak kalau satu pesan ini tidak disampaikan. Pesan kepada seluruh tim Bapak mungkin di Kala Aspal apa nih? Mungkin harus chief target atau apa Pak? Iya. Jadi pesan saya kepada tim saya ya, khususnya di Kala Aspal ini untuk tahun 2022 ini ya, betul. lebih kerja keras dan harus output yang lebih baik dari tahun kemarin. Ya, kerja keras biar bonus lancar. Ya, itu yang utama. Ya. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat meriah buat Pak Sadar hari ini. Terima kasih banyak Pak Sadar, luar biasa sekali Anda pada siang hari ini memberikan kita banyak edukasi tentang pelayanan aspal, khususnya di Kala Aspal juga, serta ini kita tadi diberikan edukasi juga dan ilmu baru mengenai strategi marketing. Sehingga memang kalau kita lihat Kala Group ini bisa tetap eksis dan berkembang pesat, terutama pada pelayanan Kala Aspal. Semoga kita bertemu lagi Pak di ruang diskusi berikutnya dan Kala Aspal bisa terus maju dan selalu memberikan manfaat dan pelayanan yang sangat baik ke depannya. Ya, baik Tribuners, itulah tadi obrolan kita yang sangat luar biasa sekali bersama Bapak Muhammad Sadar SS selaku General Marketing dan juga Operasional dari Kala Aspal pada hari ini membahas seputar konsistensi pelayanan dan juga menjadi leader market dalam Kala Aspal. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan sampai bertemu lagi Tribuners pada program TBF selanjutnya dengan episode yang akan mendatang bersama narasumber dan juga tema-tema yang selalu menarik dan pastinya juga akan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.